Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan untuk mempelajari bahasa Arab ini. Kita lanjut ke bagian berikutnya, ya, ke latihan yang kelima. Ta'ammal, ya. Ta'ammalil amtsilatal atiyata. Perhatikanlah contoh-contoh berikut, ya. Perhatikanlah contoh-contoh berikut. Coba kita lihat di sini ada yang pertama al-baitu, kemudian fil baiti, kemudian minal baiti, kemudian ilal baiti. Jadi ini contoh-contoh isim kemudian ditambahkan huruf jar di depannya. Lihat pertama katanya adalah al-baitu. Artinya baru rumah. Nah, di depannya ditambahkan huruf jar. Ya, contohnya di sini huruf fi menjadi fil baiti. Ya, sekali lagi huruf jar menjadikan isim setelahnya menjadi majrur, yaitu berharokat kasroh. Kemudian sampingnya ditambahkan huruf jar yang lainnya min menjadi minal baiti, ya, dari rumah. Selanjutnya ditambahkan ila, ini huruf jar juga, menjadi ilal baiti, ke mana? Ke rumah. Ya. Huruf jar yang sudah kita pelajari sudah berapa? Sudah 5, ya. Apa saja? Pertama fi, ala, min, ila, sama huruf li. Ya, sudah 5 huruf jar yang sudah kita pelajari sejauh ini. Nah, yang kemudian yang berikutnya, ya, di situ kata berikutnya adalah al-mustasfa. Al-mustasfa, apa artinya al-mustasfa? Rumah sakit. Iya, rumah sakit. Al-mustasfa artinya rumah sakit. Nah, al-mustasfa kemudian kita coba tambahkan dengan huruf fi, huruf jar, huruf fi menjadi fil mustasfa. Lihat ada perubahan enggak? Tidak ada, ya. Tidak kita baca fil mustasfi misalnya, ya. Kenapa? Sebabnya tadi sudah kita jelaskan. Kenapa sebabnya? Karena huruf terakhirnya adalah alif. Iya, ya. Karena huruf terakhirnya pada kata al-mustasfa itu adalah alif, ya, walaupun dibengkokin di situ, itu namanya alif bengkok istilahnya. Alif bengkok, bukan huruf fa. Sehingga karena huruf fa itu bukan huruf akhir, sehingga tidak dipengaruhi oleh sesuatu apapun. Fa ya tetap dibaca fa. Ya, beda halnya kalau fa itu menjadi huruf akhir. Tapi dalam kata ini al-mustasfa itu huruf akhirnya adalah alif. Sehingga walaupun ditambahkan huruf jar fi, maka alif tetaplah alif sekalipun dia dimajrurkan, dijadikan kasrah, tetap tidak bisa terbaca, ya. Tidak bisa terbaca. Bukan huruf vokal, ya, kalau bahasa kita. Dia hanya huruf mad. Ya, jadi fil mustasfa tetap fil mustasfa, minal mustasfa, ilal mustasfa, ya, sama, ya. Berikutnya juga sama, Amerika. Jadi apa? Amerika. Kita tambahkan huruf-huruf jar menjadi fi Amerika, min Amerika, ila Amerika. Ya, sama. Ya, di sini huruf akhirnya apa? Amerika? Alif, ya, bukan huruf kaf, bukan, tapi alif. Selanjutnya Almania. Jadi apa artinya? Jerman. Nah, ini sama juga, huruf akhirnya apa? Alif, ya, huruf akhirnya alif, bukan huruf ya. Sehingga ditambahkan huruf jar tetap sama, fi Almania, min Almania, ilal Almania. Ya. Bisa dipahami, ya? Ya, kita baca bersama, ya. Ya. Langsung ayo baca ikhwan yang ada di studio. Ya. Silakan 1 2 3. Al-baitu fil baiti minal baiti ilal baiti. Ya, selanjutnya al-mustashfa fil mustashfa minal mustashfa ilal mustashfa. Amrika fi Amrika min Amrika ila Amrika. Almania fi Almania min Almania ila Almania. Ya. Baik, kita langsung masuk ke latihannya, ya. Ya, latihannya Iqra waktu. Iqra waktu. Bacalah dan tulislah, ya. Bacalah dan tulislah. Silakan satu persatu. Hadza at-tabibu
min Inkaltarro. Iya. Dokter ini dari Inggris. Iya ya. Hadat tabibu min Inkaltarro. Dokter ini dari Inggris. Ini latihan untuk penggunaan tadi ya. Huruf-huruf yang diakhiri dengan isim-isim kata benda yang diakhiri dengan alif ya. Ya, terus nomor 2. Dhahaba Hamidun ila Faransa. Hamid pergi ke Prancis. Iya, Faransa itu Prancis. Dhahaba Hamidun ila Faransa. Dhahaba Hamidun ila Faransa. Hamid pergi ke Prancis. Ini pun sama ya cara menerjemahkannya. Tadi dhahaba Hamidun ila Faransa. Dhahaba Hamidun ila Faransa. Ini kan kata kerjanya dulu ya, dhahaba. Setelah itu baru apa? Subjeknya Hamidun. Nah, kita terjemahkannya sesuai dengan kaidah di dalam bahasa kita yang kita gunakan untuk penerjemahan. Karena kita menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia, bagaimana kaidah bahasa Indonesia dalam menyusun kalimat? Nah, tentu kaidah bahasa kita di dalam menyusun kalimat adalah susunannya S, P, O, A. Subjek dulu, kemudian baru predikat. Walaupun di sini dhahaba kata kerjanya lebih dulu daripada subjeknya, tetap kita terjemahkan sesuai dengan bahasa kita. Dhahaba Hamid pergi Hamid ila Faransa. Pergi Hamid ke Prancis. Kurang enak. Walaupun boleh saja, tapi kurang enak untuk dibaca. Dhahaba Hamidun ila Faransa. Hamid pergi ke Prancis. Ya, terus Mahmudun maridun. Huwal ana fil mustashfa. Mahmud sedang sakit. Sekarang dia di rumah sakit. Iya ya. Mahmudun maridun. Ya. Mahmudun maridun. Mahmud sakit. Huwal ana fil mustashfa. Dia sekarang ada di rumah sakit. Ya, fil mustashfa, di rumah sakit. Ya, lanjut nomor 4. Dhahaba Abdullahi min Almania ila Inkaltarro. Abdullah pergi dari Jerman ke Inggris. Iya ya. Dhahaba Abdullahi min Almania ila Inkaltarro. Dhahaba Abdullahi min Almania ila Inkaltarro. Abdullah, sekali lagi subjeknya dulu kita terjemahkan. Abdullah pergi dari Jerman ke Inggris. Ya, Abdullah pergi dari Jerman ke Inggris. Yang nomor 5. Hadzal kitabu li Isa wa dzalikal kitabu li Musa. Iya. Buku ini milik Isa dan buku itu milik Musa. Iya ya. Hadzal kitabu li Isa. Ya, li Isa. Buku ini milik Isa. Nah, Isa di sini huruf akhirnya adalah Alif. huruf alif ya. Walaupun ada li huruf jar tetap dibaca Isa bukan li isi. Beda dengan tadi Khalidun huruf akhirnya apa? Dal. Nah, maka ketika ditambahkan li menjadi li Khalidin. Ya, li Khalidin huruf dalnya berubah menjadi kasrah karena akhirnya huruf dal. Berbeda dengan Isa di sini huruf akhirnya bukan huruf sin tapi huruf alif sehingga menjadi li Isa, tetap sinnya tetap dibaca fathah. Wa dzalikal kitabu li Musa, dan buku itu milik Musa. Nah, sama Musa ini huruf akhirnya adalah huruf alif, alif bengkok, alif maksurah. Ya, sehingga walaupun ditambahkan li, huruf sa-nya tetap fathah, enggak berubah menjadi kasrah. Li Musa, bukan li Musi, bukan. Ya, li Musa. Terus Hadzal muhandisu min Amerika. iya. Insinyur ini dari Amerika. Iya ya. Hadzal muhandisu min Amerika. Insinyur ini atau arsitek ini dari Amerika. Ya baik, kita baca bersama ya, disimak kemudian diikuti ya, ikhwan dan akhwat yang ada di rumah juga ya. Hadzat tabibu min Inkaltarro. Hadzat tabibu min Inkaltarro. Dhahaba Hamidun ila Faransa. Dhahaba Hamidun ila Faransa. Mahmudun maridun. Huwal ana fil mustashfa. Mahmudun maridun.
huwal ana fil mustashfa. Iya. Dhahaba Abdullahi min Almania ila Inkaltarra. Dhahaba Abdullahi min Almania ila Inkaltarra. Iya. Hadzal kitabu li Isa wa dzalikal kitabu li Musa. Hadzal kitabu li Isa wa dzalikal kitabu li Musa. Iya, ya. Hadzal muhandisu min Amerika. Hadzal muhandisu min Amerika. Iya. Lihat yang nomor 4 ya. Dhahaba Abdullahi. Tadi antum baca dhahaba Abdullahi. Kenapa Abdullahi hi kasrah? Lafaz Allahnya kasrah kenapa? Iya. Jadi Abdullahi ini terdiri dari dua isim sebenarnya. Yang pertama adalah abdun, kemudian yang kedua adalah lafzul jalalah Allah. Ya, abdun artinya apa? Hamba atau budak. Ya, Abdullahi artinya hamba miliknya Allah. Jadi mudhaf ilaih ini. Abdunnya menjadi mudhaf sehingga tanwinnya hilang. Abdun menjadi abdu, tanwinnya hilang karena dia mudhaf. Kemudian lafaz Allah, Allahi, lafzul jalalah, lafaz Allah menjadi kasrah karena dia di situ lafaz ini posisinya mudhafun ilaih. Ya, jadi Abdullahi ini mudhaf ilaih. Makanya dibaca tadi dzahaba Abdullahi ya min Almania ila Inkaltarra. Ya baik, kita lanjutkan di bagian yang terakhir dari pelajaran yang ke berapa? 8 ya. Latihan yang ke-6 ya, at-tamrin as-sadis, latihan yang ke-6. Iqra, ya, bacalah. Nah, di latihan yang ke-6 ini ya kita akan dilatih dipahamkan tentang dzaraf. Yang tadi sudah kita bahas di awal pelajaran. Dzaraf itu ketika digandengkan dengan isim setelahnya, maka isim setelahnya itu posisinya sebagai mudhafun ilaih. Ya, dzarafnya sendiri ya, keterangannya sendiri di sini adalah contoh-contohnya masih berupa keterangan tempat, belum keterangan waktu. Nah, keterangannya sendiri di sini, keterangan tempat di sini posisinya sebagai mudhaf, adapun isim yang setelahnya itu sebagai mudhafun ilaih. Dan sekali lagi mudhaf itu dia mansub atau fathah ya. Fathah itu posisi isim yang huruf akhirnya fathah sebutannya adalah mansub. Kalau posisi isim yang akhirnya kasrah sebutannya majrur. Ya, tadi ada huruf jar ya. Kemudian setelahnya menjadi majrur. Li Khalidin. Khalidin dia kasrah karena majrur. Kalau fathah mansub. Ya, silakan dibaca. As-saburatu amama talibi wa hiya khalfal mudarrisi. Papan tulis itu Iya. di depan pelajar. Iya. Dan papan tulis itu di belakang guru. Ya. Amama artinya apa? Di depan, dan khalfa artinya di belakang. Ya. As-saburatu amama talibi. As-saburatu amama talibi. Ya, papan tulis itu ada di depan siswa ya. Pasti ya. Ketika di kelas tuh siswa kan duduk di bangku, dia menghadap apa? Menghadap papan tulis. Jadi papan tulisnya ada di depan siswa ya. As-saburatu amamat talibi. Wa hiya khalfal madrasati. Wa hiyanya kembali ke mana? Iya, saburatu. Hiyanya kembali ke as-saburatu ya. Dia pakai hiya karena as-saburatu muannas. Ada tak marbutah. Dan dia yaitu yang dimaksud adalah papan tulis dan dia yaitu papan tulis khalfal madrasati, ada di belakang guru ya. Khalfa di belakang ya. Khalfal madrasati khalfal mudarrisi, ada di belakang guru ya. Bisa dibayangkan ya, di dalam kelas murid-murid duduk di bangku menghadap papan tulis. Jadi makanya papan tulis ada di depan murid, ada siswa. Adapun guru biasanya berdiri di depan menghadap siswa. Sehingga papan tulisnya pasti di belakangnya guru. Begitu maksudnya. Wahya khalfal mudarris, dan papan tulis itu ada di belakang guru. Dia kebayang nih posisinya. Iya, nomor 2.
Aina sayyaratul mudarrisi hiya amamal mudarrisati. Aina kira-kira apa Oh. yang tepat? Hiya amamal madrasati. Iya, yang tepat madrasati di sini. Walaupun tulisannya sama persis. Walaupun antum bilang begitu juga nggak salah. Cuman yang lebih tepat kira-kira apa nih konteksnya ya? Konteksnya pasti sekolah ya. Ya, coba diterjemahkan. Baca lagi, dibaca lagi. Aina sayyaratul mudarrisi hiya amamal madrasati. Iya. Di mana mobilnya guru, Iya. mobilnya atau dia di depan sekolah. Iya ya. Aina sayyaratul mudarrisi? Aina sayyaratul mudarrisi? Di mana mobilnya guru itu? Hiya amamal madrasati. Ya, hiya amamal madrasati. Ya, dia yaitu mobilnya guru amamal madrasati, ada di depan sekolah. Ya, amamal madrasati. Lihat setelah amama itu dibaca al madrasati kasrah. Ya, karena apa tadi? Mudhafun ilaih. Nomor 1 juga sama. Amamat talibi, lihat kasrah. Khalfal mudarrisi kasrah juga. Ya, hiya amamal madrasati, dia ada di depan sekolah. Ya, lanjut. Aina baitul imami? Iya. Baitul imami khalfal masjid. Iya. Di mana rumah imam? Di mana rumah imam itu? Iya. Rumah imam itu ada di belakang masjid. Iya ya. Aina baitul imami? Ya. Aina baitul imami? Di mana rumahnya imam itu? Baitul imami khalfal masjid. Rumahnya imam itu ada di belakang masjid. Lihat khalfal masjid. Khalfa dharaf dibaca fathah khalfa. Ya, dan dia pun posisinya sebagai mudhaf. Kemudian al-masjid kasrah karena posisinya sebagai mudhafun ilaihi. Setelah dharaf mudhafun ilaihi. Ya, lanjut. Aina jalasa Hamidun? Jalasa khalfa Mahmudin. Iya. Di mana Hamid duduk? Iya. Jalasa khalfa Mahmudin. Iya. Hamid duduk. Iya, Dia duduk di belakang Mahmud. Iya ya. Aina jalasa Hamidun? Aina jalasa Hamidun? Di mana Hamid duduk? Ya, jalasa artinya duduk ya. Ini kata kerja ya, jalasa. Ya, kata kerja atau fi'il, istilahnya fi'il, kata kerja. Di mana Hamid duduk? Jawabannya di sini jalasa khalfa Mahmudin. Jalasa khalfa Mahmudin. Dia duduk di belakang Mahmud. Khalfa ini dharaf sehingga dia fathah, dia pun sebagai mudhaf. Kemudian Mahmudin mudhafun ilaihi. Setelah dharaf ingat apa? Mudhafun ilaihi sehingga dibaca kasrah. Khalfa Mahmudin. Mahmudin. Ya, terakhir nomor 5. Zahaba Ammarun ilal masjidi wa jalasa amamal mihrabi. Iya ya. Amar pergi ke masjid dan duduk di depan mihrab. Iya ya. Dhahaba Ammarun ilal masjidi. Ya, dhahaba Ammarun ilal masjidi. Ammar pergi ke masjid. Ya, dhahaba pergi artinya. Ini pun sama ya, kata kerja. Ya, dhahaba. Ammar pergi ke masjid. Wa jalasa amamal mihrabi. Ya, dan dia duduk, jalasa kata kerja, dan dia duduk amamal mihrabi. Amama ini dharaf ya, sehingga dia dibaca fathah amama al mihrabi ya. Ini setelah dharaf itu apa tadi? Mudhafun ilaih ya. Dia duduk di depan mihrab. Ini mihrab udah jadi bahasa kita ya, mihrab tempatnya imam ya, mihrab. Baik, kita baca bersama ya dari nomor 1. Ya, disimak kemudian diikuti ya ikhwan dan akhwat yang ada di rumah juga. As-saburatu amama at-talibi wa hiya khalfal mudarrisi. As-saburatu amama at-talibi wa hiya khalfal mudarrisi. Aina sayyaratul mudarrisi? Hiya amama al-madrasati. Aina sayyaratul mudarrisi? Hiya amama al-madrasati. Ya. Aina baitul imami? Baitul imami khalfal masjidi. Aina baitul imami?
Baitul imami khalfal masjidi. Ya. Aina jalasa Hamidun? Jalasa khalfa Mahmudin. Aina jalasa Hamidun? Jalasa khalfa Mahmudin. Ya. Dhahaba Ammarun ilal masjidi wa jalasa amamal mihrabi. Dhahaba Ammarun ilal masjidi wa jalasa amamal mihrabi. Ya, demikian ya, alhamdulillah. Ikhwan dan akhwat, sahabat Syafi'iyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pelajaran yang ke-8. Ya, tidak lupa kami ingatkan sering-sering untuk rajin-rajin murajaah. Nah, murajaah agar apa? Agar pelajaran yang sudah kita selesaikan sampai pelajaran yang ke-8 ini benar-benar bisa kita tangkap dengan baik. Sehingga ketika kita masuk ke pelajaran berikutnya, ini kita sudah ringan karena sudah menguasai pelajaran-pelajaran sebelumnya. Ya, demikian saja pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.